Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arbi Wuliardi. Apa yang dimaksud dengan paguyuban? Teman-teman tahu nggak apa itu paguyuban? Mungkin teman-teman udah pernah dengar apa yang dimaksud dengan paguyuban. Nah, kalau misalkan kita lihat dari ahli teman-teman, yaitu Thomis dalam bukunya Setiadi pada tahun 2020, dia mengatakan bahwa paguyuban itu adalah suatu ikatan yang mengikat antara satu dengan lainnya, di mana ikatannya itu merupakan ikatan batin. Kalau misalkan ku definisikan ya teman-teman, paguyuban itu adalah ikatan yang dimana itu mendorong rasa kekeluargaan yang kuat. Misalkan aku sama si Johan, kami kan bukan keluarga, tapi karena kami tinggal di daerah yang sama, kami tinggal di lorong yang sama, aku merasa kalau misalkan aku dengan Johan ini punya rasa kekeluargaan yang erat. Oke teman-teman, sekarang kita akan menelaah inti dari konsep paguyuban. Yang pertama itu adalah intimate. Teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan intimate? Nah, intimate itu teman-teman adalah ketika kita merasa kita punya hubungan mendalam, hubungan yang kekal dan hubungan yang mesra dengan seseorang. Tapi dari hubungan itu membuat kita merasa bahwa kita itu dekat dengan mereka. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar kata intimate wedding. Tahu nggak teman-teman? Nah, intimate wedding itu adalah ketika kita menikah, tapi orang yang kita undang itu hanyalah orang-orang yang dekat dengan kita, baik secara hubungan fisik maupun tidak. Nah, yang kedua itu adalah private. Mungkin teman-teman di sini udah pada nggak asing ya dengan kata private, karena kata private itu kan udah termasuk kata yang umum banget kita kenal. Jadi teman-teman, private itu memiliki arti yang dimana artinya itu adalah tertutup atau bersifat rahasia. Jadi ketika kita ini memiliki sifat yang tertutup dengan orang, kita itu cenderung untuk tidak membuka diri dengan orang di daerah lain. Seperti contohnya nih, teman dekatku dia itu punya rahasia yang dimana aku itu pasti harus menjaga rahasianya. Karena apa? Karena kami ini saling percaya. Karena dia ini adalah teman dekatku teman-teman. Ya nggak mungkin dong aku nyeritain rahasianya ke orang lain, aku ombar-ambir semua rahasianya. Pastinya aku akan menjaga rahasianya dengan baik dan tertutup selagi kami masih saling percaya dan saling mengikat. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga. Masih semangat kan? Oke, jadi teman-teman, dalam kelompok paguyuban, kita itu mengenal sikap yang disebut dengan eksklusif. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan kata eksklusif? Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan kita dengar kata eksklusif, eksklusif itu artinya itu kan mahal, jarang ditemui, atau langka. Begitulah sikap kita dengan sekelompok kita yang ada di kelompok paguyuban, di mana kita itu harus menahan diri untuk jauh dari orang luar. Untuk contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tadi nih, aku kan udah bilang, kok misalkan aku punya temen deket, otomatis aku akan menjaga rahasia dia dan gak bakal ku beberkan ke orang lain karena kami punya hubungan saling percaya. Atau misalkan dalam keluargaku, aku, ayahku, ibuku, dan adikku, kami ini memiliki sikap afeksi yaitu saling menyayangi satu sama lain, yang dimana itu membuat hubungan batin kami menjadi semakin erat. Terima kasih. Hai semua, perkenalkan nama saya Margaret Haryanti Pasar Hijau. Nah teman-teman, kalau teman saya tadi sudah menjelaskan pengertian dan ciri-cirinya, pastinya dong akan ada yang dinamakan jenis-jenis. Nah sekarang mari kita masuk ke dalam jenis-jenis paguyuban dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, jenis yang pertama yaitu paguyuban karena adanya hubungan ikatan darah. Menurut Tony sendiri teman-teman, jenis ini itu terhubung karena adanya ikatan keturunan. Nah dalam pertumbuhannya, masyarakat semakin lama semakin bersifat bersatu dan juga menjadi persaudaraan dari ikatan darah ataupun keturunan. Nah contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, keluarga inti. Keluarga inti seperti yang kita tahu yaitu ada bapak, ibu, ayah, dan anaknya yang dimana berkumpul di dalam satu rumah. Nah, contoh yang kedua yaitu perkumpulan teraah atau silsilah keluarga besar yang biasanya kita jumpa di dalam marga ataupun klan.
Nah, contoh yang ketiga yaitu di mana keluarga besar merayakan hari besar seperti Natal ataupun Lebaran di saat-saat tertentu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam jenis paguyuban yang kedua, yaitu paguyuban karena tempat tinggal. Nah, paguyuban karena tempat tinggal ini terbentuk karena adanya kedekatan tempat tinggal yang dimana memungkinkan seseorang untuk saling tolong-menolong. Nah, kedekatan ini menjadi dasar untuk terbentuknya sosial yang sangat erat. Apa aja sih contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, contoh yang pertama yaitu suatu kelompok warga yang dimana mereka di dalam satu RT ataupun RW yang mereka berkumpul untuk melakukan gotong royong dan juga ronda malam. Lalu contoh yang kedua yaitu kelompok arisan ataupun karang taruna yang dimana mereka di dalam satu kompleks yang sama. Lalu contoh yang terakhir yaitu dimana suatu kelompok perantau yang dimana itu mereka berasal dari daerah ataupun dari kampung yang sama. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam jenis paguyuban yang terakhir yaitu paguyuban karena jiwa pikiran. Nah, paguyuban ini terbentuk karena ada dasarnya pada ideologi ataupun jiwa pikiran. Meskipun anggotanya tidak satu darah ataupun tidak karena tempat tinggal yang berdekatan, namun paguyuban ini terbentuk karena adanya kesamaan pandangan. Apa aja sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh yang pertama yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia ataupun PGRI yang dimana suatu organisasi untuk profesi. Lalu yang kedua yaitu kelompok reuni yang berada di seluruh kota. Lalu yang terakhir yaitu suatu kelompok relawan ataupun kelompok hobi yang sama yang dimana mereka memiliki visi yang sama. Halo semuanya, saya Zafira Ajahra. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh paguyuban sehari-hari di sekitar kita. Nah, yang pertama adalah keluarga di rumah. Yang tentunya kita tahu kalau keluarga di rumah itu terdiri dari ayah, ibu, anak, yang sebuah keluarga. Dan contoh keluarga di rumah ini adalah sebuah contoh dari paguyuban sedara. Yang kedua adalah kegiatan kerja bakti RT. Nah, kerja bakti RT ini tentunya kita tahu adalah sebuah gotong royong, baik melakukan sebuah kegiatan bersih-bersih ataupun yang lainnya. Nah, kerja bakti RT ini ternyata masuk ke dalam contoh dari Gemenskap by Place. Yang ketiga yaitu kumpul keluarga besar. Kalau yang tadi kumpul keluarga kecil-kecilan seperti ayah, ibu, dan anak, nah ini adalah kumpulan keluarga besar kita yang terdiri dari saudara-saudara kita yang merupakan juga ikatan darah kita. Yang keempat adalah organisasi guru seperti PGRI. Nah, ternyata organisasi guru ini bukan sekedar organisasi biasa, tapi juga termasuk paguyuban, di mana para guru berkumpul dengan tujuan untuk mengembangkan dan mencerdaskan anak-anak Indonesia bangsa kita. Nah, yang selanjutnya adalah komunitas perantau. Komunitas perantau ini contohnya seperti mahasiswa ataupun pekerja dari suatu daerah yang merantau ke daerah lain. Yang terakhir yaitu kelompok pengajian dan atau ibadah. Nah, tentunya kita tahu kelompok pengajian atau ibadah ini berkumpul dengan tujuan yang satu, yaitu melaksanakan sebuah ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Yaudah, segitu aja. Kak, tunggu kak. Apaan tuh kak? Halo semua, perkenalkan nama saya Kristen Saputra Espanta. Nah, setelah teman saya membacakan Syarbi, Sumarga, Mau nanya, kantor guru yang mana? per guru di sana. Oh, makasih ya bang. Ya, tadi menjelaskan apa? Oh, tentang kesimpulan ya teman-teman. Jadi paguyuban atau Gemenskap adalah kelompok sosial yang diikat oleh hubungan batin yang murni, alami, dan kekal dengan ciri intimate, private, dan eksklusif. Berdasarkan dasar ikatannya, paguyuban dibedakan menjadi 3. Karena ikatan darah atau by blood, karena tempat tinggal atau by place, dan karena kesamaan jiwa dan pikiran atau by name. Ketiganya sama-sama hadir dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan organisasi dengan visi yang sama. Halo teman, perkenalkan nama saya John Martur Manado. Sekian dari kelompok kami tentang paguyuban.